Selamat datang kembali di video tutorial mengenai jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Setelah video sebelumnya kita membuat jurnal penyesuaian, sekarang kita membuat neraca lajurnya. Adapun tahap-tahap yang harus kalian siapkan dalam membuat neraca lajur adalah kalian harus menyiapkan form neraca lajur yang berisi nomor akun, perkiraan, kemudian neraca saldo yang ada debit dan kreditnya, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, debit kredit juga, laba rugi debit kredit juga, kemudian neracanya. Oke, setelah menyiapkan form ini, kalian mengisi neraca saldo yang ada di soal. Yang ini. Jadi kalian masukkan nih neraca saldo sebelum disesuaikan yang ada di soal di form neraca lajur yang ada neraca saldonya. Seperti kalian ketahui, angka 1 atau debit yang diawali 1 ini ya, atau aset itu berada di debit. Kecuali ada satu akun yang berada di kredit, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Dia merupakan akun kontra aset. Kemudian yang kedua, hutang dagang itu dikredit, modal juga dikredit, kecuali dividen. Dividen ini adalah penarikan modal, berarti pengurang dari modal. Laba ditahan masuk di kredit, penjualan masuk di kredit. Kemudian pembelian akun 5 itu masuk di debit, serta beban-beban akun 6 ini masuk di debit. Ada di sini akun kerugian pelepasan aset yang bahasa Inggrisnya loss on disposal equipment, aset peralatan ya. Karena dia rugi, maka dia di debit. Kalau dia untung, di kredit. Nah, dari ibu masukkan ini, saldonya ini, ada selisih nih ternyata nih. Yaitu 582. Nggak apa-apa, kalian tulis aja. Karena nih soalnya agak-agak dablek sedikit ya. Nih, contohnya ini. Masa kasnya itu 2 juta, 2 juta atau 288, agak bingung. Jadi ibu punya inisiatif ini 2 juta ya, 088, ibu tulis aja nih. Jadi sekarang ada selisih 582, nggak apa-apa, kalian tulis aja 582 di sini supaya balance, karena ini neraca, namanya neraca, syarat neraca adalah balance, ini neraca lajur, jadi dia juga harus balance. Oke, kita mulai ya. Untuk setelah itu yang kedua, setelah masukkan saldonya, kalian masukkan sekarang ayat jurnal penyesuaian yang telah kalian buat, yang ini, ke dalam neraca lajur di sini. Oke, caranya ibu kasih tahu pakai blok dulu ya di NSP ini, blok nomor akun ini dengan diklik kanan, kemudian di file name kasih no akun, enggak apa-apa, oke. Kemudian debitnya juga kalian blok, klik kanan di file name, kemudian kasih nama debit atau D boleh, kemudian kreditnya juga kalian blok, kemudian klik kanan kasih nama K boleh. Cara mudahnya supaya kalian nggak input satu-satu, kalian pakai rumus sum if. Sum if sama dengan sum if, double klik, kemudian yang diminta adalah range-nya adalah nomor, no yang kalian simpan, no akun kalau ibu simpan di sini. Kemudian yang kedua kalian diminta kriterianya adalah nomor, yang ketiga adalah debit, range debit, D, ibu taruhnya D. Oke, kurung tutup, sudah, kalian tinggal drag aja, stop ya, udah muncul ya. Yang muncul penyesuaiannya persediaan barang dagang, betul.
kemudian beban yang akunnya di debit semua ya, beban, dan muncul juga HPP, ini kan debit kan. Oke, selanjutnya kita yang kredit ya, sama dengan sum if. Kriterianya ada, range-nya adalah nomor akun, kemudian bawa ke sini kursor A7, kemudian kredit K, kalau ibu kasih simpannya. Oke, tutup, tinggal di drag aja ya, pakai rumus sum if sama dengan sum if terbalik ya. Nah, udah balance, kalian summary ya, ini udah balance 97 udah balance. Berarti tahap kedua sudah kita selesaikan. Sekarang tahap ketiga, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Artinya setelah disesuaikan ini, neraca saldo yang belum disesuaikan ditambah dengan neraca saldo jurnal penyesuaian sama dengan neraca saldo yang sudah disesuaikan. NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan. Ada yang bilang neraca saldo penyesuaian, NSP boleh. Oke, sekarang rumusnya kita pakai sama dengan if, jika debit ditambah, karena kita mau cari gininya ya. Kalau nggak bisa rumus nggak apa-apa, tapi lebih gampang pakai rumus gitu loh. Debit ditambah debit penyesuaian, debit neraca saldo ditambah debit penyesuaian lebih besar jika debit neraca saldo, ibu ulangin ya, jika debit neraca saldo ditambah debit jurnal penyesuaian lebih besar daripada kredit neraca saldo ditambah kredit penyesuaian, maka itu koma kalau dalam bahasa Excel, maka debit ditambah debit dikurangi kredit ditambah kredit. Kalau tidak, 0. Nah, itu. Kita kurung-kurung dulu ya, supaya tidak kemana-mana rumusnya. Kayak ibu sih kurung-kurung aja dah. Takutnya tidak mau ngerumus nanti. Kita kurung dulu. Kemudian kurung lagi. Kurung. Semua deh dikurung biar gampang. Biar kemana-mana dia. Kayak kita sekarang dikurung. Nggak boleh karena virus corona. Nah, udah jadi nih. Tinggal ngedrag aja nih. Kita drag. Sep. Oke, jadi saldonya setelah disesuaikan, kasnya nggak berubah. Kemudian yang berubah adalah persediaan barang dagang. Ada 21.300.000 di akhir periode. Bener nggak? Kita lihat nih soalnya. Kan di soal diminta bahwa persediaan barang per 31 Desember ada di gudang sebesar 21.300. Kita udah cocok 21.300. Oke. Yang mana lagi disesuaikan nih? Yang ini ya disesuaikan. Yang ini ada gaji, beban gaji atau utang gaji tambahannya di sini 8.930. Kita drag lagi satu nih, kayaknya nih harus keluar. Nah, oke. Oke, selanjutnya sama. Sekarang jika kredit neraca saldo ditambah dengan kredit jurnal penyesuaian lebih besar daripada debit neraca saldo ditambah dengan debit penyesuaian, maka itu koma, kredit ditambah kredit dikurangi debit ditambah
debit penyesuaian. Tadi debit neraca saldo ditambah dengan debit penyesuaian. Kalau enggak, 0. Kita kurung-kurung lagi ya. Aduh, kan gini jadinya. Nggak apa-apa, kita kurung-kurung aja. Kurung, kemudian kurung, kemudian kurung lagi, kurung, 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 enter. Oke, kita track aja ya. Mudah-mudahan mau dia. Oke, saldonya sudah 116.114.000. Nah, ini nggak balance nih. Ada yang salah ya. Nah, sudah. Ternyata kan masih selisihnya itu kita nggak tulis. Jadinya kayak jadi nggak balance. Nah. Oke, untuk neraca saldo setelah disesuaikan cukup dulu ya. Kita nanti lanjutkan ke membuat laporan laba rugi dan neraca. Sampai jumpa di video keempat.